ketajaman menyayat kertas ini sudah biasa. Saya pernah baca satu komentar ya di salah satu video saya untuk meminta saya menguji ketajaman itu menggunakan plastik aso ya teman-teman. Katanya pengujian menggunakan plastik aso ini sedikit sulit dan susah. Jadi di video kali ini kita akan langsung mencobanya teman-teman ya. Ini plastik aso ya. Saya coba pengujian ketajaman menggunakan plastik aso ini adalah golok Mas Dedi. Kita coba apakah golok ini sudah bisa menyayat plastik aso ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali ya di channel Kalimantan Trans. Jadi hari ini saya sedang melakukan proses pembuatan sebuah golok tebas. Tetapi golok tebas ini sudah saya bentuk seperti ini ya. Jadi untuk prosesnya memang tidak bisa saya liput secara penuh. Untuk golok tebas ini pesanan dari Mas Dedi yang ada di Jawa Barat. Mas Dedi memesan golok tebas kepada saya untuk kebutuhan tebas-tebas lah ya. Jadi untuk kebutuhan Mas Dedi ini, untuk membuat golok tebas saya memilih bahan baja per. Karena menurut saya untuk bahan baja per ini lebih memiliki ketahanan akan benturan daripada bahan baja bearing. Jadi saya lebih memilih bahan baja per untuk kebutuhan golok tebas teman-teman. Jadi Mas Dedi ingin melihat bagaimana proses penyepuhan dan proses pengujian golok tebas yang beliau pesan. Makanya walaupun prosesnya tidak secara full, saya tetap memperlihatkan bagaimana proses pembuatannya serta penyepuhan, kemudian pengujiannya bagaimana, agar Mas Dedi nanti tidak kecewa dengan hasilnya. Karena Mas Dedi pernah kecewa katanya ketika membeli golok, ketika untuk menebas kayu bagian mata bilah ini ada melewat teman-teman, atau sepuhannya itu mudah ya. Jadi sebelum melakukan proses penggerendaan di sini saya akan melakukan proses merapikan bagian mata bilahnya. Lalu nanti kita ke proses penggerendaan dan penyepuhan serta pengujian untuk golok tebas ini teman-teman. Jadi kita rapikan dulu bagian seperti biasa teman-teman.
setelah melakukan proses penggerindaan, saya akan melakukan proses penyepuhan pada golok tebas kali ini. Jadi proses penyepuhan ini adalah pengerasan bagian mata bilah. Untuk kekerasan bilah ini sangat bergantung pada pembakaran teman-teman. Jadi kalau pembakarannya nanti tidak merata, mau direndam di air atau di oli, sepuhannya tetap tidak merata. Mau direndam bagaimanapun caranya, kalau pembakarannya tidak merata, maka hasil sepuhnya tidak merata. Jadi pada proses penyempuhan ini, hasil sepuhan itu sangat bergantung pada proses pembakarannya teman-teman. Mau menggunakan media air atau media oli, kalau proses pembakarannya tidak merata, maka hasil sepuhannya juga tidak merata. Maka dari itu di sini perlu kita pelajari bagaimana agar pada proses pembakaran tingkat kemerahannya itu merata serta kelebarannya ya. Itu sangat penting. Jadi sekarang kita langsung melihat bagaimana proses penyepuhan golok tebas ini teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan melihat bagaimana hasil sepuhan yang tadi saya lakukan ya. Di sini untuk golok tebas ini saya buat sepuhannya sedikit lebar biar agak awet ya. Tetapi tetap tidak seluruh bilah saya sepuh agar memiliki sedikit ketahanan untuk tebas-tebas teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba golok ini untuk memotong paku sebagai pengujian kekerasan sepuhan. Jadi Mas Dedi pingin juga melihat bagaimana pengujian goloknya ketika untuk memotong paku. Jadi ini sebagai bukti bahwa sepuhan ini memang sudah terbentuk dan sudah keras. Jadi bukan berarti golok ini nantinya digunakan untuk memotong paku ketika sudah diasah dengan tajam. Di sini golok sudah disepuh tetapi belum diasah dengan tajam, jadi saya ingin mencoba kualitas sepuhannya apakah sudah mampu untuk memotong paku. Kita langsung coba teman-teman. Untuk golok tebas Mas Dedi ini karena golok tebas ringan atau tebas-tebas biasa, kita mencobanya dengan paku yang tidak terlalu besar ya. Jadi memang kemampuannya mungkin hanya memotong paku segini. Jadi kita langsung coba bagaimana kualitas sepuhannya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat beberapa kali tebasan teman-teman baru bisa patah karena golok tebas ini tidak terlalu berat, jadi harus berkali-kali ya, sama seperti golok yang ke Solok Selatan kemarin. Di sini kelihatan sekali beberapa kali tebasan dan bisa teman-teman lihat. Ini dia bekas tebasannya ya. Dan golok ini juga memang tidak terlalu tebal teman-teman ya. Pengujian selanjutnya kita akan mencoba golok ini sesudah diasah dan sudah dipasang handle teman-teman ya. Jadi untuk pengujian selanjutnya bukan lagi untuk memotong paku tetapi untuk menebas-nebas kayu atau bambu ya. Jadi golok ini kekerasan sepuhnya sudah diuji. Mudah-mudahan Mas Dedi menonton video ini dan berkomentar di video ini. Setelah tadi sama-sama kita lihat untuk menguji kekerasan sebuah sepuhan dengan memotong paku teman-teman. Ketika goloknya sudah jadi dan sudah kita asah seperti ini, kita akan menguji sesuai dengan fungsinya. Dan di sini untuk golok tebas Mas Dedi ini memang saya buat speknya mendekati Golsem ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana standar ketajamannya. Pertama kita coba untuk menyayat kertas teman-teman. Dan
uji ketajaman menyayat kertas ini sudah biasa. Saya pernah baca satu komentar ya di salah satu video saya untuk meminta saya menguji ketajaman itu menggunakan plastik aso ya teman-teman. Katanya pengujian menggunakan plastik aso ini sedikit sulit dan susah. Jadi di video kali ini kita akan langsung mencobanya teman-teman ya. Ini plastik aso ya. Saya coba pengujian ketajaman menggunakan plastik aso ini adalah golok Mas Dedi. Kita coba apakah golok ini sudah bisa menyayat plastik aso ini teman-teman. Dan sini sudah bisa teman-teman. Memang kalau tidak terlalu tajam atau sudah bisa menyayat kertas biasanya ini belum bisa ya. Tapi di sini sudah bisa sayat kertas, sudah bisa juga untuk menyayat plastik aso ya teman-teman. Nah, kalau sini tadi sudah sama-sama kita lihat untuk menyayat kertas dan juga menyayat plastik aso ya teman-teman. Itu artinya golok ini memang sudah lumayan tajam ya. Jadi untuk golok tebas ini bisa juga digunakan untuk sembelih teman-teman. Sekarang kita coba lagi untuk menebas botol kosong ya, tidak berisi air. Kita akan melihat bagaimana ketajaman golok tebas ini. Ini sudah bisa teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk golok tebas ini untuk tebas-tebas ya. Kita akan melihat apakah golok ini sudah memiliki ketahanan. Langsung sama-sama kita lihat teman-teman. Sekarang kita kembali mencoba golok ini sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk tebas-tebas. Untuk ketajamannya kita cek dulu. Ini ketajamannya masih sama ya seperti tadi ya, dan tidak berubah. Masih sama teman-teman ya untuk ketajamannya. Sini kita pertama untuk mencoba menebas bambu. Setelah menebas bambu, kita coba lagi untuk menyayat kertas teman-teman. Dan ini ketajamannya tidak berubah. Sekarang kita coba untuk menebas-nebas bambu kering ya. Golok tebas ini tidak terlalu tebal teman-teman. Jadi di sini memang sedikit ringan ya. Mas Dedi juga maunya golok tebas itu yang ringan. Setelah tadi kita coba untuk menebas bambu kering, sekarang kita coba lagi untuk menyayat kertas. Dan ketajamannya masih sama teman-teman dan belum berubah ya. Sini bisa teman-teman lihat mata bilahnya aman teman-teman. Jadi mungkin demikian saja pengujian golok tebas kali ini teman-teman. Mudah-mudahan si pemesan yaitu Mas Dedi yang ada di Jawa Barat puas dengan pengujian-pengujian yang saya perlihatkan.
Jadi untuk pengujian golok tebas paku itu sebenarnya hanya pengujian sepuhan saja. Bukan berarti ketika golok ini sudah biasa dengan tajam seperti ini teman-teman, kita gunakan untuk memotong paku lagi. Ini hanya sebuah pengujian. Untuk memotong paku itu hanya menguji kekerasan sepuhan. Dan golok ini hanya golok tebas biasa. Walaupun saya mengujinya untuk memotong paku, untuk harganya saya tidak menjualnya itu terlalu tinggi. Jadi saya jual dengan harga standar saja teman-teman. Jadi demikian saja video dari saya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.